Beberapa tahun di mana bumi pada saat itu hanya disebut sebagai legenda, pasukan robot Silence diciptakan oleh para ilmuwan. Itu semua bermaksud untuk mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi siapa sangka di suatu hari pasukan robot itu malah membunuh tuan mereka. Di sebuah kapal antariksa yang disebut Battlestar Galactica, terlihat seorang pilot pesawat tempur sekaligus letnan pasukan Galactica yang bernama Kara dengan julukan Starbuck sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di samping itu, mereka kedatangan Eren yang merupakan anggota dari Dinas Hubungan Masyarakat sedang menjelaskan seluk-beluk detail kapal Battlestar Galactica pada para wartawan. Dari perkataan Eren, kita bisa tahu kalau kapal yang mereka tumpangi saat ini dibangun lebih dari 50 tahun lalu pada masa awal perang melawan pasukan Cylon. Pada awalnya terdapat 12 kapal Battlestars, masing-masing mewakili satu dari 12 koloni Kobol. Galactica mewakili Caprica dan pertama kali diperintahkan oleh Komandan Nash. Walaupun perang dengan Cylon sudah lama berakhir, komandan kapal Adama selalu siap siaga dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Berbeda dengan Kolonel Soul, ia enjoy aja karena yakin bila mana pasukan Cylon akan menyerang kembali, para pasukan Galactica bisa menghentikan. Beralih ke ruang lain, Komandan Adama diberi hadiah oleh para teknisi yang berhasil merecovery sebuah pesawat tempur Kuskar dengan kode Nebula 7242C yang telah lama terbengkalai. Bahkan, saking hebatnya, pimpinan para teknisi yang bernama Tyrol ini berhasil menambahkan beberapa fitur canggih pada pesawat tersebut. Ketika jam istirahat tiba, terlihat Kara bersama pasukan lain sedang bermain kartu. Siapa sangka Kolonel Soul yang gabut juga ikut bermain dengan mereka. Awalnya permainan berjalan dengan seru, namun karena dirinya terus dihina, Kara pun ngata-ngatai Kolonel Soul yang membuatnya emosi. Atas kejadian tersebut, Kara dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sebuah planet yang bernama Caprica, terlihat seorang sekretaris menteri pendidikan sekaligus anggota dari kabinet presiden bernama Roslin sedang memeriksa kesehatannya. Setelah itu Roslin pun pergi melakukan tugasnya menggunakan kapal yang telah disediakan. Tampak jelas keputusan dokter tadi membuat Roslin sangat khawatir karena umurnya yang tidak akan lama lagi. Sejenak kita tinggalkan Roslin dan beralih pada seorang wanita blonde bernama Tricia yang sedang berjalan-jalan di pusat kota. Langkahnya itu seketika terhenti saat Tricia melihat seorang bayi yang sangat lucu dan imut. Namun entah apa penyebabnya, Tricia yang prihatin pada bayi mungil ini karena terus-terusan menangis, mematahkan tulang lehernya saat itu juga. Let's go. Dr. Gaius Baltar, seorang tokoh sekte media sekaligus teman pribadi presiden di wilayah Caprica yang memenangkan 3 penghargaan Mahanet selama karirnya, terlihat kini sedang diwawancara. Tidak berselang lama, Tricia muncul dan menghampiri Gaius. Rupanya Tricia sendiri merupakan kekasih dari pria muda itu. Singkat cerita, setelah selesai baku hantam dalam tanda kutip dengan kekasihnya Gaius yang hendak mengantar, Tricia terpaksa harus membatalkannya karena ada sebuah urusan penting yang harus ia selesaikan. Sedikit informasi, di kala profesi dan gelarnya yang harum, Gaius juga merupakan salah satu petinggi Departemen Keamanan Caprica. It's about time. Kembali ke Galactica di mana mereka kedatangan pesawat tempur Viper dengan julukan Apollo yang dikemudikan oleh pilot handal bernama Lee. Perlu diketahui, Lee ini merupakan anak kandung dari Komandan Adama. Meski begitu, sepertinya hubungan anak ayah ini tidak harmonis sebab masalah mereka di masa lalu. Setelah memberi sambutan pada Lee, Tyrol menghampiri rekan Lee yang bernama Sharon aka Boomer. Pada kesempatan itu, Sharon berkata kalau sistem gimbal pada pesawatnya mengalami trouble yang membuat Tyrol harus segera memperbaiki. Merasa itu bukanlah penyebabnya, Tyrol tak terima dan terus menyuruh Sharon belajar lagi dalam mengenal sistem pesawat yang ia kemudikan. Siapa sangka, di tengah pertengkaran itu, Sharon yang merupakan kekasih Tyrol malah mengajaknya untuk, ya begitulah. Singkat cerita, Roslin pun tiba di kapal Galactica bersama asistennya yang bernama Kikei.
Mereka disambut hangat oleh Eren dan langsung dibawa menemui sang komandan, tapi di tengah perjalanan, Kike yang teralihkan dengan kecantikan salah seorang kru kapal malah nyasar memasuki kamar mandi umum. Perlu diketahui, maksud Roslin bertemu Adama tidak lain hanya meminta izin untuk memasuki fasilitas jaringan komputer yang mereka punya, karena dengan begitu para murid bisa belajar lebih dalam tentang keamanan dan pengetahuan sistem jaringan komputer. Sayang, hal itu ditolak oleh Adama karena seperti yang kita tahu, Adama khawatir jika sistem komputer berada di tangan yang salah, mereka bisa saja membuat pasukan Silent yang pada akhirnya bisa menghancurkan umat manusia. Sementara itu, sebelum menemui sang ayah, Lee terlebih dahulu mengecek keadaan Kara. Sesuai dugaan, alih-alih menyesali perbuatannya, wanita cantik bertubuh kekar ini berniat untuk menghajar Soul lagi jika suatu saat nanti kolonel tersebut kembali membuat masalah dengannya. Karena waktunya tak banyak, Lee kemudian menghampiri sang ayah untuk menjalani sesi pemotretan. Selesai urusan tersebut, Adama yang sebenarnya merindukan Lee menyuruh Lee untuk bersantai sejenak. Disitulah Adama meminta maaf pada Lee, sebab ia tak pernah ada untuk Lee. Lee yang mendengar perkataan itu pun tentu memaafkan sang ayah, namun ia tidak pernah lupa kalau sang ayah membuat hidupnya menderita sebab ibu Lee menikah lagi dan Lee memutuskan untuk hidup seorang diri. Kali ini seluruh kapten pasukan Galactica bersama beberapa kru kapal sedang melakukan pertunjukan seremonial pesawat tempur mereka, sekaligus ucapan beberapa kata dari Komandan Adama kalau mereka semua harus mengingat para korban beberapa tahun silam akibat serangan pasukan Silence. Pada intinya mereka harus bersyukur sebab atas jasa para pahlawan yang gugur di medan perang, mereka bisa hidup sejahtera seperti saat ini. Setelah acara tersebut, Roslin, Kike, dan para tamu lain pun kembali ke Caprica. Kembali berpindah pada Tricia yang kini memergoki Gaius yang berselingkuh dengan wanita lain. Disitulah Gaius meminta maaf pada Tricia dan mencoba untuk menjelaskan semuanya. Tricia yang marah pun tak menggubris perkataan Gaius dan malah menyuruh selingkuhan Gaius untuk pergi. Setelah situasi reda, Tricia berkata kalau ada sesuatu penting yang mau ia sampaikan. Pada kesempatan itulah, Tricia berkata kalau ia adalah sebuah mesin yang dibuat khusus guna membantu pasukan Silence. Meski dibunuh atau mati, Tricia akan kembali hidup dengan wujud yang sama di tempat lain. Menarik kesimpulan, robot berwujud manusia seperti Tricia tersebar luas di mana-mana. Maksud Tricia mendekati dan menjadi kekasih Gaius, tak lain untuk mengetahui celah dari sistem pertahanan mereka yang dapat membuat pasukan Silence berdatangan dan menghancurkan para umat manusia. Gaius yang merasa bersalah pun tampak terpukul, sebab karena ulahnya, jutaan orang bisa tewas dengan hanya sekejap mata. Dan tak butuh waktu lama, inilah yang terjadi. Di kapal, Komandan Adama yang sedang bersantai tiba-tiba mendapat kabar dari CIC kalau mereka mendapat pesan peringatan prioritas 1 dari armada yang berisi serangan Silence sedang berlangsung. Mendengar hal tersebut, Komandan Adama langsung pergi ke ruang utama dan menyalakan alarm serta memperingatkan seluruh kru kapal untuk bersiap-siap melakukan posisi 1 melawan para pasukan Silence menghadapi peperangan. Setelah memberi arahan pada D untuk menghubungi para skuadron, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Kara. Pada kesempatan itulah, Komandan Adama menyuruh Kara untuk menggunakan Nebula 7242C karena ia yakin Kara bisa mengalahkan para pasukan Silent dengan menggunakan pesawat tempur tersebut. Tak lama, D mendapat pesan dari para skuadron Battlestar lain kalau pesawat tempur mereka tiba-tiba mengalami malfungsi sebelum menyerang kapal Silence. Di waktu yang bersamaan, Sharon dengan co-pilotnya yaitu Frag sedang membawa para pasukan tempur untuk menghadapi kapal Silence. Terlihat jelas di radar kalau kapal pasukan Silence sudah mulai mendekat dengan keberadaan mereka saat ini. Setelah dirasa jarak mereka sangat dekat dengan para pasukan Silence, Sharon mengatur posisi kapalnya untuk berada di belakang para skuadron. Formasi serangan pun dibuat oleh para pasukan. Tapi secara mengejutkan, ketika mereka akan menyerang kapal Silence, tiba-tiba pesawat tempur yang mereka tunggangi mengalami malfungsi.
Alhasil para pasukan pun tewas secara mengenaskan, menyisakan Sharon dan juga Frag. Karena jarak kapal yang cukup jauh, kapal yang dikendarai Sharon tidak mengalami malfungsi, namun meski begitu secara tak terduga, para pasukan Silence ini dapat menyerang kapal yang mereka tumpangi. Melihat Frag yang terluka dan demi tidak terdeteksi oleh radar para pasukan Silence, Sharon pun memutuskan untuk mematikan mesin kapalnya, membiarkan kapal itu berlayar dengan sendirinya menuju planet terdekat yaitu Caprica. Ternyata bukan hanya planet Caprica saja yang mendapat serangan dari para Silence, planet Arion, Picon, Sagittarian, dan Geminon juga sama mendapat serangan nuklir dari mereka. Meski belum mendapat laporan dari korban jiwa, tapi dipastikan serangan yang diluncurkan berdampak sangat dahsyat. Maka dari itu, hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini adalah membawa Battlestar Galactica ke medan pertempuran. Di tempat lain, Roslin yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pergi ke ruang kemudi karena mendapat laporan kalau planet tempat ia tinggal mendapat serangan dari pasukan Silence. Disitulah Roslin mendapat selembar kertas yang berisi laporan kalau memang kini mereka semua sedang berperang melawan pasukan Silence. Sebelum pergi untuk menyampaikan informasi tersebut, Roslin menyuruh kapten kapal itu untuk menghubungi Kementerian Pertahanan Sipil guna meminta bantuan. Informasi yang disampaikan Roslin pun sontak membuat para penumpang kapal begitu khawatir sebab mereka mempunyai keluarga yang tinggal di beberapa planet yang disebutkan. Untungnya, situasi tersebut dapat segera diredakan oleh Roslin. Sesaat kemudian, Roslin mendapat laporan dari rekannya, Jack, yang berada di Caprica. Menurut laporan yang diberikan Jack, keadaan di Caprica sangat kacau. Bahkan saking kacaunya, Jack tidak mengetahui keberadaan presiden saat ini, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba kapten kapal mendapat sinyal kalau pasukan Silent telah mengeluarkan sebuah nuklir untuk menyerang mereka. Beruntung salah seorang pasukan berhasil menggagalkan serangan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Aaron menghampiri Lee yang kini sedang berada di kargo dengan generator listrik di hadapannya. Karena pemerintah memerintahkan untuk menutup akses penjemputan, kini terdapat ratusan kapal yang terdampar di luar angkasa. Dengan ruang yang besar, Roslin berniat menampung 500 orang di luar untuk menyelamatkan mereka semua. Sangat mengejutkan, Battlestar Galactica saat ini mendapat serangan dari para pasukan Silence. Letnan Kara pun ditunjuk untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Dengan skill dan kemampuannya yang sangat hebat, Kara dapat berdansa dan menari indah di galaksi sembari membabat beberapa pasukan Silence. Sayangnya, meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Battlestar Galactica masih saja terkena serangan nuklir yang membuat dekompresi keras di bagian samping kapal. Karena tidak ada jalan lain lagi daripada semua kru tewas, Kolonel Sol memerintahkan Tyrol untuk menutup akses pintu ke ruangan yang mengalami kerusakan dan membuka seluruh ventilasi di ruangan tersebut. Tyrol yang mendapat perintah itu sedikit keberatan karena bisa menimbulkan puluhan rekannya tewas secara mengenaskan. Namun, mau bagaimana lagi? Perintah adalah perintah. Beberapa saat kemudian terlihat kini Sharon dan juga Frag berhasil mendaratkan pesawat mereka di Caprica. Ketika Sharon sedang membetulkan pesawat, tiba-tiba ternyata mereka adalah para masyarakat Caprica yang menyangka kalau Sharon dan juga Frag adalah tim penyelamat. Setelah situasi sedikit reda karena terdapat beberapa anak kecil di sekitar mereka, karena kasihan, Sharon menyarankan mereka untuk membawa anak-anak terlebih dahulu. Setelah itu, melihat kalau ada 3 kursi lagi yang kosong, dan agar tidak terjadi kericuhan, mereka berdua memutuskan untuk mengundi siapa yang layak ikut bersama mereka dengan menggunakan nomor.
Saat tersisa satu lagi penumpang, meski Gaius tidak memegang nomor yang disebut, ia dipersilakan untuk ikut dengan wanita tua dengan nomor terakhir yang mereka sebutkan. Semua itu dikarenakan Frey sadar bahwa Gaius bisa lebih berguna untuk membantu pasukan Battlestar. Keputusan itu pun membuat Sharon sedih, karena dengan adanya Gaius, Frey harus rela menetap tinggal di Caprica saat keadaan kacau masih melanda planet tersebut. Kembali ke tempat Roslin, mereka mendapat pesan otomatis dari pemerintah di mana jika pesan itu diterima oleh seseorang, berarti sang presiden, wakil, dan sebagian besar kabinet telah tewas. Oleh karena itu, Roslin meminta kapten kapal untuk mengirim kode identitasnya pada frekuensi yang sama. Dengan tewasnya sang presiden bersama jajaran kabinet lain, kini Roslin resmi diutus sebagai penanggung jawab sekaligus presiden sementara Caprica. Sementara itu, setelah mengevakuasi para korban, Kolonel Saul mengatakan pada Adama kalau terdapat gudang amunisi di Pelabuhan Ragnar, mereka bisa pergi ke sana untuk membawa beberapa peledak dan senjata, sebab mereka juga sudah hampir kehabisan amunisi. Karena pasukan Silence ada di mana-mana dan jarak menuju Pelabuhan Ragnar bisa memakan waktu berhari-hari, Adama mengambil resiko dengan menyuruh Kolonel Saul untuk melakukan lompatan atau dengan kata lain berteleportasi ke dekat Pelabuhan Ragnar. Sebelum itu terjadi, Adama juga mengirim pesan pada unit di luar. Guna berkumpul di Pelabuhan Ragnar, Roslin yang mendapat pesan tersebut menyuruh Lee untuk menghubungi Adama, bermaksud meminta bantuan mereka agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi yang masih terdampar di luar sana. Saat Lee dan Adama sedang berkomunikasi, tiba-tiba radar di kapal Lee mendeteksi sebuah nuklir yang mengarah tepat ke arah mereka. Lee sebenarnya ingin kapten kapal memutar arah, begitu juga Adama yang meminta mereka untuk segera menghindar, tapi siapa sangka sebagai presiden Roslin malah menyuruh kapten kapal tetap berada pada jalur, sedangkan Lee diperintahkan untuk mengaktifkan generator listrik, dan yang terjadi kejadian tersebut sangat membuat Adama terpukul sebab ia baru saja kehilangan anaknya. Sesaat kemudian, di tengah kesedihannya, Adama memerintahkan para kru untuk melakukan lompatan. Setelah mengalami sedikit ketegangan, akhirnya mereka berhasil mendarat tepat di atas Pelabuhan Ragnar. Sementara itu, terlihat Kara yang sangat terpukul karena ia baru mengetahui kalau Lee telah tewas. Entah apa sebenarnya hubungan mereka, tapi yang pasti Kara kini sedang mendoakan Lee agar pria itu tenang di alam surga. Singkat cerita, Battlestar pun berhasil mendarat di Pelabuhan Ragnar. Di sanalah para kru ditunjuk untuk mengambil amunisi yang tersedia, tapi secara tak terduga, rupanya seorang pria yang sudah ada di sana dan mengancam mereka semua. Tanpa mereka ketahui, ternyata Roslin bersama para awak kapal masih selamat dan berhasil menghindar dari serangan pasukan Silence. Semua itu dikarenakan Lee berhasil mengaktifkan generator listrik yang dapat membuat serangan tersebut tidak mengenai kapal yang mereka tunggangi. Meskipun menonaktifkan kapal mereka sementara, itu membuat para pasukan Silence mengira kalau mereka telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Di tempat lain, Gaius yang sedang melamun kembali terbayang akan sosok Tricia yang selalu menghantuinya. Tak berselang lama, akhirnya kapal yang ditumpangi mereka tiba di tempat Lee. Melihat Gaius ada di sana, Lee pun langsung memperkenalkan namanya dan membawanya ke hadapan Roslin. Pada kesempatan itulah, Laura memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Caprica yang baru dan meminta Gaius untuk menjadi analisnya mengenai Silence serta teknologi mereka. Ketika Gaius sedang mengerjakan pekerjaannya, bayangan Tricia kembali muncul. Kali ini Gaius dirayu oleh Tricia. Semua itu dilakukan Tricia agar konsentrasi Gaius buyar. Sedikit informasi, Gaius mengalami hal ini dikarenakan sebelumnya Tricia menanam sebuah chip memori dirinya di kepala Gaius.
Sementara itu, keadaan di pelabuhan semakin menegangkan karena pria asing yang bernama Albert ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengira kalau kru kapal Galactica akan merampok semua amunisi di pelabuhan tersebut dan membawanya ke penjara. Beruntung setelah diperjelas, Albert mau untuk menurunkan senjatanya. Komandan Adama pun turun ke lapangan untuk memberi penjelasan pada Albert, tapi di tengah percakapan mereka secara mengejutkan, untungnya meski terkunci, Adama dan juga Albert masih selamat dan tidak mengalami luka yang cukup parah. Oleh karena itu, Albert yang tahu jalan keluar lain mengajak Adama untuk pergi. Di perjalanan, Adama melihat ada yang aneh dari tubuh Albert. Maka dari itu, Adama pun bertanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Albert mengatakan kalau ia hanya terkena demam biasa. Di waktu yang sama, di sebuah kapal, tempat di mana para botani melakukan pekerjaannya, tampak jelas Roslin ada di tempat itu. Sepertinya Roslin berniat membawa beberapa orang dari mereka untuk ikut. Di angkasa, Sharon tiba-tiba mendapat sinyal dari pesawat musuh yang melintas tepat di dekatnya, yang kemudian melakukan lompatan. Hal itu membuat Lee dan yang lain melakukan perundingan, di mana mereka harus segera pergi dari tempat itu, dengan kata lain, meninggalkan beberapa orang yang tadinya mereka akan tunggu selagi bantuan tiba. Sang presiden yang sebenarnya tidak mau meninggalkan mereka pun terpaksa mengambil keputusan, memerintahkan armada untuk segera melakukan lompatan ke pelabuhan Ragnar. Aksi itu pun tentu membuat sebagian besar pihak tak setuju karena pihak Roslin malah berniat meninggalkan mereka. Perkiraan mereka pun akhirnya menjadi kenyataan karena pasukan Cylon kini berhasil menemukan lokasi mereka semua dan inilah yang terjadi. Battlestar Galactica mendapat sebuah sinyal bahaya membuat Kolonel Soul segera memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap-siap. Akan tetapi setelah diperiksa oleh D, kapal yang datang adalah kapal dari sekutu mereka. Ternyata kapal tersebut adalah kapal yang ditunggangi oleh Lee. Mereka meminta Kolonel Soul untuk membantu para warga yang terdampar di sisi lain karena masih ada lebih dari 50.000 orang di luar sana. Bukannya tidak mau, Battlestar Galactica dirancang bukan untuk tim penyelamat umat manusia dan hanya digunakan untuk berperang. Mendengar perkataan dari kolonel itu, Lee sekali lagi memohon dengan lembut pada Soul agar mau membantu mereka. Soul yang melihat ketulusan hati Lee mengizinkan hal itu, asal jangan melebihi kapasitas penumpang. Sementara itu, Tyrol begitu bahagia mendapati kalau pujaan hatinya ternyata masih hidup. Di hadapan Tyrol, Sharon memperkenalkan Kevin, seorang anak kecil dari Caprica yang akan dilatih menjadi pasukan tempur Galactica. Selain mereka, kebahagiaan juga serta-merta datang kepada Kara, yang kini dihampiri Lee. Terlihat jelas dari bola matanya, Kara tampak terharu, karena sebelumnya wanita ini telah mengira Lee telah mati. Beberapa saat kemudian, Adama menyadari kalau Albert adalah bagian dari kelompok Silent. Hal itu ia ketahui dari tingkat radiasi yang dialami oleh Albert. Karena penyamarannya terbongkar, Albert membeberkan semuanya. Dan seperti perkataan Tricia sebelumnya, meski dirinya mati, dirinya akan bangkit di tempat lain menggunakan tubuh yang sama. Meski terbilang umurnya sudah cukup tua, Adama yang merupakan mantan pasukan terbaik dapat membunuh Albert. Di ruang kontrol, lagi-lagi Gaius dibayangi oleh Tricia yang kali ini malah menyuruh Gaius untuk fokus dan mencari tahu kalau ada sesuatu yang janggal di ruangan tersebut. Ternyata ia menemukan alat pelacak yang sebelumnya disimpan oleh pasukan Silence di ruangan tersebut. Menarik benang merah, jadi terdapat sosok Silence yang menyamar di antara para penumpang Galactica. Tricia membeberkan kejadian tersebut karena ia ingin Gaius selamat dan kembali bertemu dengannya. Dari pandangan Gaius, ia mempunyai firasat kalau serigala berbulu domba yang terdapat di kapal Galactica adalah Eren. Karena pria itu sebenarnya adalah warga sipil biasa dan bisa-bisanya malah menetap di kapal Galactica sebelum pertempuran melawan Silence. Komandan Adama yang mendengar kalau Lee masih hidup sangat senang dan segera menghampirinya. Sebelum Lee keluar dari kamarnya, Adama memeluk Lee dan kembali minta maaf sebab ia ternyata sangat mencintai putranya dan tidak mau kehilangan Lee.
Karena Silence di tempat mereka belum ditemukan, Adama dan Saul menyuruh Gaius untuk memindai semua orang di Galactica. Hal itu dilakukan karena mereka percaya terhadap kejeniusan pria ini. Setelah memindai semua orang, Gaius menetapkan Eren sebagai sosok Silence yang diduga sengaja menyelinap masuk menjadi bagian dari kru Galactica. Meskipun Eren sudah berkata kalau ia bukanlah dari Silence, Gaius dengan pendiriannya tetap mengira kalau Eren adalah musuh mereka. Setelah melepas alat pelacak yang sebelumnya terdapat di Galactica, Kara ditugaskan untuk keluar lebih dulu mengecek keadaan sekitar. Saat Kara telah diambang pintu keluar, tiba-tiba sistem pesawat mengalami malfungsi dan sesaat dari itu, That can't be right. singkat cerita, sistem pesawat Kara kembali normal dan melaporkan kejadian yang baru saja ia lihat. Karena tidak ada jalan lain lagi, Adama memerintahkan pasukannya untuk membuat rute baru agar mereka bisa melakukan jumping. Akan tetapi, karena banyaknya kapal lain di sekitar mereka saat ini, Adama berencana akan membuka jalan bagi seluruh kapal dengan bantuan Kara, Lee, dan para pasukan tempur lainnya. Setelah membuang Eren, Battlestar Galactica langsung berada di posisi terdepan membuka jalan bagi kapal lainnya. Dari kejauhan terlihat jelas Silence menebar banyak sekali kapal tempur guna membombardir, melenyapkan umat manusia. Pertempuran kali ini begitu epik dan menegangkan karena selain pasukan Battlestar yang kalah jumlah, Battlestar Galactica bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umat manusia. Setelah semua kapal induk pergi, karena Galactica tidak akan bisa bertahan lama jika terus-terusan mendapat serangan dari musuh, Adama memerintahkan para pasukan yang masih hidup untuk kembali ke kapal. Sayang, atas serangan yang ia dapat, kapal yang ditumpangi Lee mengalami kerusakan dan sulit untuk menyala. Mengetahui hal itu, Kara yang tidak mau kehilangan Lee untuk kedua kalinya pun melakukan ini. Beruntung sebelum terlambat, Kara dan Lee berhasil kembali ke kapal dan Galactica berhasil melompat jauh ke orbit yang sebelumnya belum pernah mereka lewati. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan dan pertempuran yang sangat melelahkan, pada akhirnya seluruh umat manusia tersisa berhasil diselamatkan oleh Komandan Adama. Di hadapan mereka semua, Adama memberi mereka semangat, karena saat ini ia akan membawa mereka ke planet legenda yang tak lain adalah Bumi, di mana Bumi digadang-gadang adalah planet paling indah, subur, dan kaya akan sumber daya alamnya. Adama yakin kalau para pasukan Silence tidak akan menemukan mereka di planet Bumi. So say we all. Dismissed. Selesai acara, Saul yang merasa bersalah menghampiri Kara untuk meminta maaf, namun Kara yang masih tidak terima dengan perlakuan Saul sebelumnya malah kembali membuat Saul emosi. Di ruangan lain, Adama dihampiri oleh Roslin yang mengetahui kalau Adama telah berbohong. Di sini Roslin mengatakan hal itu karena ia tahu Bumi sudah lama musnah. Mendengar tuduhan itu, Adama mengakuinya. Namun di balik itu semua, Adama sengaja berbohong karena dengan begitu seluruh awak kapal akan bersemangat dan antusias ingin menjalani kehidupan di Bumi. Jika ia tidak berbohong, Adama yakin pasti banyak tentara mereka yang putus asa karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Di akhir episode terlihat rupanya dugaan Gaius benar kalau Eren merupakan bagian dari kelompok Silence karena saat ini dia dihampiri oleh para kloningan yang menyamar sebagai manusia. Semua itu mereka lakukan guna mendapat informasi dan keberadaan dari umat manusia untuk segera melenyapkan mereka. Terkejutnya, di antara mereka ada sosok lain yang tidak diduga oleh siapapun yang merupakan bagian dari Silence. Ya, sosok itu adalah Sharon, wanita Asia sekaligus kekasih dari Tyrol. We'll find them.
Bertahun-tahun sudah terjadi perang besar di luar angkasa. Banyak warga mati dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya tersisa 12 koloni yang terselamatkan. Semua pesawat yang ada di luar angkasa harus melakukan lompatan FTL setiap 33 menit sekali agar tidak dibantai oleh Cylon. Cylon sendiri adalah sebuah robot ciptaan manusia yang berubah jadi senjata makan tuan. Ada seorang pria bernama Gaius yang sedang berada di dalam pesawat. Unik, alam dimensi pikiran pria saintis ini kerap didatangi oleh wanita cantik bernama Number 6. Terkadang, Six membantunya berpikir, mengambil keputusan, dan acap kali menjadi selimut untuk menghangatkan malam. Tapi ingat, semua ini hanya di alam fantasi Gaius saja, bukan realita. Tidak ada yang bisa melihat Number 6 selain Gaius. Di ruang pusat kendali, pesawat bersiap melakukan FTL sebelum Cylon datang mengepung mereka. Dua pesawat patroli masuk ke kapal Battlestar Galactica dan FTL pun diaktifkan. Dari ruang pusat kendali, seorang kru mengabarkan kapal Olimpik yang mengangkut koloni hilang dari radar. Diduga kapal tersebut sudah hancur akibat diserang oleh Cylon. Presiden 12 koloni yang selamat, Laura, saat ini sedang membutuhkan dokter. Gaius yang mengetahui hal tersebut menyarankan satu nama dokter untuk dibawa ke sini, yaitu Dr. Amarak. Namun sayangnya, Amarak berada di kapal Olimpik. Bisa saja sekarang dokter tersebut sudah tinggal nama alias mati. Kru Battlestar Galactica sudah 5 hari belum tidur. Mereka harus standby mengaktifkan FTL. Sedikit saja buat kesalahan, semua bisa berakibat fatal. Sebagai informasi, saat ini semua orang berada di dalam kapal. Ada yang di dalam kapal Battlestar, ada pula di dalam kapal lain. Semua kapal jalan berkerumunan menuju ke satu tempat, yaitu bumi. Sejak terjadi perang, sudah tidak ada lagi planet yang aman untuk dihuni kecuali bumi. Semua kapal saling kompak untuk mengaktifkan FTL agar tidak dibantai Cylon. Atas semua situasi dan kondisi tersebut, Komandan Battlestar Galactica William Adama menghubungi Presiden 12 koloni, Laura Roslin, untuk menceritakan semua kendala yang sedang dihadapi. Laura tidak bisa berbuat banyak dan ikut saja apapun strategi yang akan dilakukan oleh pasukan Battlestar Galactica. Setelah selesai bicara dengan Presiden, Amarak perintahkan tim Project Apollo untuk patroli, memastikan situasi di luar pesawat aman dari musuh. Baru saja Project Apollo diterjunkan, Komandan Pusat langsung terima kabar kalau pesawat Olympic Carrier sudah ditemukan. Gaius yang juga mendengar kabar tersebut mendesak Presiden agar memutuskan komunikasi dengan Olympic Carrier sebab diduga pesawat atau kapal terbang tersebut sudah dikuasai Cylon. Gaius khawatir mereka akan mengirim virus via nirkabel dan meledakkan mereka semua. Untungnya, sebagian besar awak termasuk Presiden sependapat dengan Gaius. Laura langsung mengabarkan Komandan Battlestar minta agar semua akses dengan Olimpik diputus dan jangan coba-coba mendekat ke kapal tersebut. Sekarang rencananya pesawat patroli akan menyelamatkan semua penumpang di Olympic Carrier lalu meledakkan kapal tersebut. Tak lama kemudian, Cylon muncul di sekitar Olympic. Kabarnya, kapal Olimpik memiliki peledak nuklir aktif dan siap meledakkan semua pesawat yang berada di area sekitar. Masalah saat ini adalah mendekat saja tidak mungkin, apalagi menyelamatkan penumpang di Olimpik. Komandan Battlestar menyarankan sebaiknya hancurkan saja kapal tersebut daripada mereka semua meledak karena nuklir. Awalnya Laura tidak setuju dengan usul tersebut karena ada 1.300 warga di Olympic Carrier. Tapi apa boleh buat, sebagai orang yang mengenyam bangku pendidikan militer, tentu Komandan Adama pasti lebih paham mana pilihan yang terbaik. Pesawat patroli mendekat ke Olimpik memastikan apa benar di sana ada warga sipil sebanyak 1.300 jiwa. Pas diperiksa ternyata tidak ada, tapi tetap saja pilot patroli ragu, bisa saja penumpang pesawat tidak terlihat. Keraguan tersebut akhirnya terpaksa dihiraukan karena perintah menembak sudah diinstruksikan. Pilot pesawat, Lee, mengunci target dan 3 hari kemudian, Sharon aka Boomer pergi ke ruang senjata dan menemukan sejumlah peledak C4 hilang dari tempatnya. Sementara itu, Lee masih dihantui perasaan bersalahnya setelah meledakkan Olympic Carrier. Perasaan tersebut disampaikan kepada komandan. Dalam dunia militer, bawahan wajib mematuhi perintah komandan
Never Say No. Adama mengajak Lee untuk melupakan masalah tersebut dan mari berfokus menyambut kedatangan Nyonya Presiden Laura Roslin. Boomer menceritakan soal hilangnya C4 dari ruang senjata kepada Kepala Perwira Rendah Galen Tyrol. Peledak tersebut hilang karena memang Boomer yang menghilangkannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Menurut Boomer, melaporkan kejadian ini ke komandan sama saja seperti menggantung leher sendiri. Pasti semua petinggi Battlestar Galactica akan mengira dirinya adalah Cylon dalam wujud manusia. Di ruang utama pesawat, semua pasukan Battlestar Galactica sedang menyambut kedatangan Laura. Tadinya Adama dan anggotanya ingin menunjukkan stok air bersih yang ada di sini, namun siapa sangka tangki penampung air malah justru meledak. Ini pasti karena ledakan C4 yang hilang dari ruang penyimpanan senjata beberapa waktu yang lalu. Tim diutus untuk memeriksa tangki air, hasilnya hampir 60% dari total cadangan air minum ludes terbuang. Itu berarti semua penghuni dibatasi untuk mandi dan mencuci pakaian, stok air yang tersisa hanya boleh untuk dikonsumsi saja, tidak lain. Presiden Laura menanyakan kepada petugas soal penyebab terjadi ledakan, kemudian si petugas menjawab kalau tangki tersebut memang sudah mulai rusak karena sebelumnya sempat ditembak oleh Cylon. Ya, alasan tersebut diterima dan tidak ada kecurigaan sama sekali. Tim investigasi menemukan sisa peledak C4 di dalam tangki. Semua hasil penemuan ini disampaikan di hadapan para pejabat tinggi Battlestar Galactica. Galen selaku kepala tim investigasi sempat berkilah dengan menyebut data pemegang akses ruang senjata sudah tidak tersusun rapi semenjak perang meletus. Artinya, mencari pelaku ledakan adalah hal yang mustahil. Sementara itu, para petinggi berencana untuk mencari planet terdekat demi menemukan dan mengambil stok air bersih. Selain itu, ada satu lagi PR penting yang harus diselesaikan, yaitu satu peledak C4 belum ditemukan. Kuat dugaan, ada Cylon menyamar di dalam kapal. Menurut Dr. Gaius, satu-satunya cara untuk mencari Cylon yaitu dengan menggunakan alat deteksi. Gaius yang dianggap sebagai salah satu orang yang paling cerdas ditugaskan untuk mengusut masalah ini dengan menciptakan alat detektor yang dimaksud. Sejumlah satgas pencari sumber air sudah diterjunkan. Komandan menerima laporan beberapa anggota dari satuan tugas sudah menginformasikan kalau mereka tidak menemukan mata air. Sekarang hanya tersisa sedikit harapan. Mereka masih menunggu laporan dari beberapa satgas lainnya. Boomer yang ikut terjun ke dalam misi tersebut tiba-tiba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pas diperhatikan lebih lanjut, radar menangkap ada sinyal mata air. Oh, yes! Boomer pulang dan disambut meriah oleh semua kru kapal. Ketika semua orang larut dalam kemeriahan perasaan bahagia, Galen menemukan detonator di dekat kursi kemudi pesawat yang dikendarai Sharon Boomer. Tak lama setelah itu, Galen menyampaikan kepada Sharon bahwa detonator sudah dilaporkan ke atasan sekaligus diamankan. Tapi tenang, Galen mengaku sama sekali tidak menyebut nama Sharon dalam penemuan tersebut. "Pokoknya aman, Mbak," kata Galen. Sudah menemukan sumber air bukan berarti kapal bebas dari masalah. Menurut kabar terbaru, air yang mereka temukan ternyata air asin, tidak bisa dikonsumsi. Kebetulan tidak jauh dari sini ada bongkahan es besar. Mereka harus menambang es tersebut untuk dijadikan air minum. Masalahnya, pasukan Battlestar Galactica kekurangan tenaga kerja. Terlintas sebuah ide yang mungkin terdengar cukup oke, yaitu merekrut narapidana dan memaksa mereka untuk bekerja menambang bongkahan es. Gas, ide itu pun segera direalisasikan. Pria berpangkat kapten sekaligus putra Adama, Lee, mengumumkan kepada semua napi perihal lowongan menjadi relawan tenaga kerja. Ada 2 poin penting yang Lee garis bawahi. Pertama, siapapun yang mau jadi relawan dapat dipastikan mereka tidak akan diperlakukan seperti budak. Kedua, mereka semua akan diberi hadiah remisi bebas bersyarat. Bagi yang berminat, silakan berdiri di depan pintu sel, tegas Lee bin Adama. Aneh, begitu pintu sel dibuka, tidak ada satupun napi yang maju ke depan. Tiba-tiba muncul seorang napi kasus kejahatan terorisme bernama Tom Zarek. "Sorry coy, kami menolak tawaran kalian," ucapannya dingin.
Lee coba bicara secara personal dengan Tom di dalam sel. Menurut informasi yang diterima, Tom sebenarnya tidak seburuk itu. Dia lebih pantas disebut sebagai pejuang revolusioner dibandingkan teroris. Ketika kedua pria tersebut sedang bicara, diam-diam seorang petugas berkhianat. Dia membuka pintu sel dan situasi pun sontak berubah 180 derajat. Exactly as planned. I knew I could count on you. Tom menghampiri Lee dan mereka berdua melanjutkan obrolan. Pria yang dicap teroris tersebut merasa iri dengan jabatan yang disandang Lee, yaitu perwakilan langsung presiden. Tom menduga jabatan tersebut didapat karena ada campur tangan ayah Lee, William Adama, atau bahasa inteleknya disebut nepotisme. Lee merespon santai ucapan tersebut dengan menyebut Adama dan Laura sebenarnya tidak akur, tapi mereka punya visi yang sama dalam menanggulangi aksi terorisme, gertaknya. Beberapa menit kemudian, Tom mengajukan dua permintaan via pengeras suara sebagai syarat untuk melepaskan sandera. Pertama, Laura beserta menteri yang menjabat harus segera mundur dari kursi jabatan. Lalu yang kedua, pemilihan pemimpin 12 koloni sekarang juga harus digelar. Selain itu, Tom juga menambahkan, permintaan ini bukan semata-mata aspirasinya pribadi, melainkan suara hati semua penyintas yang ada di sini. Paham? Berarti ini sama saja dengan kudeta. Pengumuman tersebut langsung diestafet kepada presiden. Menurut pimpinan tertinggi tersebut, tidak ada kata negosiasi dengan teroris. Laura tahu betul track record kriminal Tom sampai dia menerima hukuman selama 12 tahun penjara. Jika memang keputusan Bu Presiden demikian, Adama harus patuh. Dia langsung menyiapkan pasukan khusus untuk membebaskan putranya. Di sel, salah seorang tahanan mengganggu sandera. Sepertinya bakalan terjadi hal buruk di tempat ini. Dan benar saja, beberapa jam kemudian sandera wanita ini sedang tidur. Napi masuk ke tahanannya. Menurut si napi, sandera bernama Kelly ini sudah bersikap tidak sopan terhadapnya. Kelly pun langsung digiring keluar sel sambil ditodong pistol. Pasukan khusus sudah mulai masuk ke dalam sel dan melumpuhkan sejumlah napi yang berjaga. Ini operasi senyap, jadi harus ekstra hati-hati supaya tidak ketahuan. Di lain pihak, Kelly yang nyaris dijahati menggigit telinga si napi hingga putus. Tom dan Lee mendatangi sel tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Enggak habis pikir, Tom malah menyalahkan Lee selaku perwakilan presiden. Gara-gara kebijakan presiden, para napi menjadi buas seperti ini. Mendengar ocehan tersebut, Tom sebagai tentara terlatih langsung ngeluarin skill bela dirinya, Satset. Dari kejauhan, Satgas evakuasi sudah membidik kepala Tom. Lee yang sedang mengeluarkan Kelly dari sel tahu jika Tom akan ditembak oleh sniper. Dengan cepat, Kapten Battlestar Galactica ini langsung menyelamatkan narapidana teroris tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi perpecahan dan semua napi mau menjadi relawan untuk mendapatkan air minum. Ini baru namanya pemimpin cerdas. Lower your weapons. Okay, Callie, you're gonna be okay. Hari ini pilot pesawat tempur sedang bersukacita, entah karena baru lulus ujian, berhasil menyelesaikan misi, atau mungkin ada yang sedang berulang tahun. Ketika para pilot sedang selebrasi, tiba-tiba pengikat misil drone lepas dan menewaskan belasan korban jiwa. Tragedi ledakan yang baru saja terjadi menewaskan 13 pilot dan 7 luka-luka. Lee menyampaikan kabar duka tersebut kepada sejumlah rekan pilot yang tersisa. Sepertinya Battlestar Galactica wajib merekrut pilot baru. Lihat saja kursi di divisi penerbangan berikut ini, banyak sekali yang kosong. Tak lama setelah itu, upacara pemakaman ke-13 pilot yang tewas diselenggarakan. Momen ini membuat pilot senior, Kara, mengingat kembali tentang kematian kekasih sekaligus putra kedua Adama, Zack. Thus it falls upon us lives worthy of that gift, body to the ground from which we
Komandan Battlestar Galactica memanggil Kara ke ruangannya. Mereka sedang membahas soal rekrutmen pilot baru. Sebenarnya Kara ogah mengambil jabatan sebagai instruktur karena dulu dirinya pernah membuat sebuah kesalahan hingga menewaskan Zack. Peristiwa tersebut merupakan salah satu rahasia besar yang masih disimpan sampai sekarang. Tapi apa boleh buat, karena Adama sudah menunjuk, Kara harus mengucap siap. Kira-kira apa dosa yang telah dilakukan wanita berambut blonde tersebut? Intip sejenak ke ruang medis, Nyonya Presiden sedang memeriksakan kondisi kesehatannya. Laura menderita penyakit kanker ganas dan belum banyak yang tahu soal ini. Baru dokter dan Lee saja yang mengetahui tentang penyakit Laura. Dokter menyarankan Laura untuk segera menjalani tindakan medis sejenis kemoterapi, namun Presiden 12 koloni tersebut menolak dan lebih memilih jalur pengobatan alternatif. Padahal, pengobatan alternatif yang dimaksud tersebut dianggap anekdot oleh dokter di Battlestar Galactica. Kara sudah mulai mengajar, setelah membagikan teori dasar, dia langsung melanjutkan dengan uji praktek. Sayang sekali dalam tes kali ini, masih ada murid yang belum paham betul cara mendaratkan pesawat dengan benar. Alhasil, Kara menggugurkan semua siswa yang gagal dan tidak ada pengulangan materi pelajaran. So pack your gear, get the hell off my ship, you're done. Sikap Kara diketahui oleh Lee, kemudian langsung dilaporkan kepada komandan. Tak berselang lama, Kara dipanggil ke ruangan untuk menghadap. Di momen ini, akhirnya Kara mengaku sebenarnya dulu Zack tidak lulus ujian, dan Karalah yang meloloskannya karena hubungan asmara mereka yang sudah menuju ke jenjang sangat serius. Berdasarkan pengalaman sekaligus dosa besar tersebut, Kara sekarang lebih selektif dalam memilih pilot. Adama terkejut mendengar fakta yang terlontar dari mulut Kara. Meski demikian, sang komandan tetap bersikap profesional, menyuruh Kara memanggil semua siswa yang baru saja dikeluarkan agar dilatih ulang sampai layak menjadi pilot. Singkat kata, singkat cerita, hari ini semua siswa akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk menghadapi Cylon. Mereka tidak dilepas begitu saja, Kara juga ikut terjun dalam misi ini. Ketika pasukan Cylon muncul, seorang pilot terjebak dalam serangan masif menghadapi para robot tersebut. Kara yang sudah berhasil mundur, segera memutar haluan untuk menyelamatkan anak didiknya. Alhasil, Kara kena tembak dan jatuh di sebuah planet yang tidak berpenghuni. Never to leave your leader. And I also said never disobey an Kara selamat, tapi kakinya tersangkut tali parasut. Instruktur pilot ini nyaris tewas masuk jurang. Beruntung Tuhan masih menyertainya walaupun dia adalah seorang pecandu. Saat ini semua awak di Battlestar Galactica sedang menyiapkan tim SAR dalam jumlah besar untuk mencari Kara. Sementara itu, Gaius sedang menemui Presiden menyampaikan usulannya. Tidak perlu mengirim pasukan dalam jumlah besar hanya demi mencari satu orang pilot. Jika semua pilot gagal dan tewas ditembaki Cylon, maka hancurlah kapal induk ini. Apalagi jika mengingat situasi Battlestar Galactica saat ini yang kekurangan pilot. Satu fakta penting yang perlu diketahui, usul yang baru saja disampaikan oleh Gaius bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari kekasih bayangannya, Number 6. Ya, wanita imajiner tersebut selalu saja mengganggu pikiran Gaius sehingga dirinya tidak bisa berpikir sehat. Akibat kecelakaan pesawat, kaki Kara luka parah. Wanita pecandu cerutu Tulung Agung ini langsung membalut lukanya, kemudian pergi mencari jalan keluar dalam situasi yang tengah dihadapi saat ini. Sementara itu, dari point of view tim pilot pesawat evakuasi, rasanya sulit menemukan lokasi Kara karena planet ini dipenuhi kabut serta bebatuan bukit. Dari kejauhan, Kara melihat ada bangkai Cylon yang sebelumnya ditembak jatuh. Sebagai informasi, ini bukan pesawat Cylon, melainkan Cylon yang berwujud pesawat atau disebut Cylon Rider. Kara mendekat, memastikan Cylon benar-benar sudah mati. Di pihak lain, bahan bakar pesawat tim SAR mulai menipis. Pilot pesawat minta izin ke komandan untuk kembali ke markas. Kara masuk ke dalam dan mencoba memperbaiki Cylon. Bila diperhatikan, sepertinya Cylon ini terbuat dari kombinasi mesin robot dan organ makhluk hidup hewan atau manusia. Ada kabel, besi, daging, dan darah. Ini sangat bau dan menjijikkan. Kara masuk ke dalam dan mengutak-atik Cylon agar bisa segera diterbangkan, mengingat stok oksigen miliknya sudah sangat menipis.
Pantau sejenak situasi di kantor, Presiden menghubungi Lee, menanyakan soal tim evakuasi yang diterjunkan oleh Adama. Sepertinya Presiden menerima saran dari Gaius dan menganggap proses pencarian Kara terlalu berlebihan. Lee yang menerima komplain tersebut langsung menimpalinya bahwa semua ini adalah usul darinya, bukan komandan. Lee punya wewenang lebih tinggi dari Adama karena dia menjabat sebagai perwakilan langsung dari Presiden. Pas oksigen habis, Kara berhasil meretas dan menghisap O2 yang tersimpan di dalam tubuh Cylon. Tak lupa sebelum itu, Kara menyumbat lubang di tubuh Cylon yang bocor agar oksigen tidak terbuang. Setelah selesai bicara dengan Lee, Laura langsung menghubungi Adama dan menyampaikan keberatannya. Menurut informasi yang saya terima, oksigen Kara diprediksikan sudah habis sejak tadi dan pasti sekarang dia sudah mati. Lantas, mengapa kau tidak menghentikan pencarian? Tanya Laura. Itu hanya prediksi dan keputusanku ini berdasarkan pertimbangan ilmu militer, tegas komandan dan langsung mengakhiri percakapan. Detik demi detik berlalu, spekulasi opini kalau Kara sudah tewas kian santer terdengar di markas. Sedangkan di planet tempat Kara terdampar, wanita berambut blonde ini baru saja berhasil memperbaiki dan menerbangkan Cylon. Keberhasilan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa Kara, tapi juga menjadi sebuah pembuktian bahwa mantan kekasih mendiang Zek Adama tersebut memang pantas menjadi instruktur penerbangan. Alarm bahaya terdengar di markas, tanda ada Cylon mendekat. Komandan perintahkan pilot lepas landas untuk menghancurkan mesin tersebut, padahal mereka semua tahu kalau di dalam tubuh Cylon yang sedang mendekat ini ada Kara. Peluru pesawat tempur dilesatkan ke arah Cylon, tapi Kara dengan kepiawaiannya berhasil menghindar. Akhirnya Kara menerbangkan Cylon di atas pesawat tempur penjaga dan sudah menuliskan kode kesatuan supaya diketahui oleh pilot. Sontak, semua orang di markas bersorak bahagia ketika tahu Kara berhasil pulang dengan selamat. Kara masuk ke hanggar, lalu segera dilarikan ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan intensif. Tak lama setelah itu, komandan menemui Kara dan memberikan hadiah kesukaannya. Hadiah tersebut bisa diartikan sebagai tanda kalau Adama sudah legowo menerima kematian putra keduanya. Keesokan harinya, ada seorang penumpang bernama Doral yang nekat melakukan aksi gila. Lagi-lagi Battlestar Galactica harus rela kehilangan 3 anggotanya akibat insiden ledakan yang dilakukan Doral. Menurut informasi terupdate, Doral adalah seorang Cylon versi lama yang sedang menyamar. Presiden sudah mendengar kabar ini dan Komandan Adama akan mengusut tuntas semua masalah sampai ke akar. Anak buah utusan Adama masuk ke tempat parkir pesawat dan menanyakan kepada sejumlah kru di mana posisi mereka pada saat terjadi ledakan. Karena tidak ada satu hal yang mencurigakan, anak buah Adama meninggalkan hanggar. Di tempat lain, Presiden menyampaikan kepada warga sipil tentang insiden ledakan dan meminta kepada mereka semua agar berhati-hati terhadap Cylon yang menyamar. Dua wajah Cylon ditampilkan, dan apabila ada yang melihat rupa seperti di gambar, segera laporkan ke petugas karena Cylon yang telah mati bisa saja muncul kembali dengan wujud yang sama. Tak lama setelah itu, petugas kembali mendatangi area parkir pesawat dan membawa Sharon ke ruang interogasi. Di sana Sharon diberikan sejumlah pertanyaan terkait peristiwa ledakan. Sharon menjawab semua pertanyaan dengan baik, kemudian dia pun dibebaskan. Lanjut, saksi berikutnya dipanggil yaitu Galen. Meski rentetan pertanyaan terkesan menyudutkan, Galen menegaskan bahwa dia tidak tahu menahu soal insiden yang terjadi karena sedang tidur. Sebenarnya ada sebuah skandal yang terjadi di Battlestar Galactica, yakni Galen dan Sharon menjalin hubungan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran kode etik. Berhubung fokus petinggi Battlestar Galactica saat ini adalah soal ledakan, Galen pun dipersilahkan keluar dari ruangan. Saksi ketiga diperiksa. Dari sini para petinggi Battlestar Galactica dapat sebuah petunjuk penting. Ternyata kru yang satu ini lalai dalam bertugas dan ruangan senjata tidak dikunci sehingga membuat Cylon melenggang bebas keluar masuk dan mengambil peledak. Sambil menunggu keputusan komandan, mari kita tengok sejenak kondisi kesehatan Kara. Instruktur pilot ini masih dirawat di ruang medis. Gaius datang membesuknya. Mereka berdua membahas soal kasus ledakan yang terjadi. Kara punya dugaan Cylon yang meledakkan diri tersebut sepertinya berencana menyerang Gaius, sekaligus menghancurkan proyek yang sedang dikerjakannya, yaitu Cylon Detector. Mendengar dugaan tersebut, Gaius enggan berkomentar banyak karena wanita Imagineer-nya berada di ruangan ini. Kemudian Gaius pun segera pergi. Muncul sebuah dugaan lain, apa jangan-jangan Number 6 adalah Cylon dalam wujud virus?
Segera kita akan temukan jawabannya. Equality before the law, artinya di mata hukum kita semua sama. Adama dipanggil dan duduk di kursi panas ruang interogasi. Adama sebenarnya sudah mengetahui ada Silent yang menyusup dan memilih untuk bungkam. Alasannya agar tidak timbul kepanikan di dalam kapal. Bahkan soal ledakan di tangki air, Adama juga sudah mendapatkan barang buktinya, namun dia tidak mau mengusut. Sersan Hadrian selaku penyidik menyinggung soal hubungan gelap Galen dan Sharon. Saat itu diduga kedua kru tersebut berkolusi dengan Silent. Adama yang mendengar semua itu merasa muak dan memilih untuk meninggalkan ruangan. Aksi ini sempat dicegat, namun Adama malah mengcounter balik dengan menyuruh petugas pengawal membawa Hadrian keluar dan menyiapkan barang bukti untuk sesi interogasi berikutnya. Setelah menimbang dengan cermat, Presiden akhirnya memutuskan saksi ketiga yang bernama Sosinus dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam bertugas. Mendengar keputusan tersebut, Galen langsung menghadap ke komandan dan menyampaikan keberatannya. Sosinus tidak bersalah, Pak. Sepertinya dia telah memberikan saksi palsu karena berusaha melindungiku. Sejujurnya, aku sedang kencan dengan Sharon pada saat malam kejadian, kata Galen. Bagi Adama, pernyataan ini sama sekali tidak berguna karena di mata kesatuan, setiap anggota yang lalai dalam tugas harus dihukum, tidak peduli apapun alasannya. Sementara Galen sendiri juga ditimpakan hukuman berat oleh Adama, yaitu sebuah tugas. Semua pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Sosinus akan dilimpahkan kepada Galen. Mendengar keputusan tersebut, Galen langsung keluar dari ruangan dan menemui Sharon untuk mengucap kata pisah. Mulai detik ini, lo gue N, tegas Galen. Kisah kali ini berfokus pada hubungan Gaius dan Number 6. Pasangan kekasih beda dimensi ini mulai berkonflik. Gaius yang merupakan seorang saintis menolak pemahaman tentang ketuhanan yang didoktrin terus-menerus oleh Number 6. Perlu digarisbawahi, Tuhan yang dimaksud oleh Number 6 ini mungkin berbeda dengan yang selama ini kita yakini. Bisa saja Tuhan versi Number 6 adalah Silent. Petugas mengetuk ruang kerja Gaius lalu memintanya segera menghadap komandan. Begitu Gaius bertemu dengan pimpinan pasukan militer di Battlestar Galactica tersebut, sang komandan memperkenalkan Miss Godfrey, rekan Dr. Amarak yang wajahnya sangat mirip dengan Number 6. Awalnya Gaius merasa heran mengapa komandan bisa melihat wujud Number 6. Padahal selama ini kan wanita tersebut hanya hidup di dalam fantasinya. Tanpa banyak basa-basi, Godfrey langsung menuding Gaius sebagai pengkhianat karena telah membiarkan Silent masuk ke dalam jaringan komputer dan menaruh peledak di dalam kapal. Tak hanya itu, Godfrey juga menyerahkan alat bukti berupa sebuah rekaman tindak kejahatan Gaius. Rekaman tersebut didapat dari mendiang Dr. Amarak sebelum tewas. Pas diperiksa, sosok yang ada di dalam gambar tersebut memang tampak seperti Gaius. Kru akan segera memperjelas gambar, baru setelah itu Komandan Adama bisa bertindak. Gaius menghubungi Presiden untuk meminta pertolongan karena dia merasa dijebak oleh Godfrey. Selain itu, Gaius juga merasa terancam berada di Battlestar Galactica. Selama Godfrey masih ada di sini, mendadak suara Presiden hilang dari saluran telepon karena mengalami pingsan. Sepertinya penyakit pimpinan 12 koloni ini semakin parah dan langsung ditangani secara intensif. Godfrey menemui Adama di ruangan. Melihat gelagat wanita penggoda tersebut, Adama menaruh curiga yang sangat besar, apalagi ketika Godfrey menceritakan tentang Dr. Amarak. Begitu sesi obrolan ini selesai, Adama langsung perintahkan stafnya memantau pergerakan Godfrey selama tinggal di kapal. Setelah Godfrey, sekarang giliran Gaius yang menemui komandan untuk mengutarakan kecurigaannya terhadap wanita yang baru tiba di Battlestar Galactica tersebut. Menurut Gaius, Godfrey adalah Silent yang sedang menyamar. Saat ini Adama tidak bisa memutuskan apapun karena belum ada bukti yang jelas. Keluar dari ruangan Adama, Gaius jadi trending topik di kapal. Semua kru menyebutnya sebagai pengkhianat. Di ruang IT, kru kapal sudah berhasil memperjelas foto barang bukti yang diserahkan Godfrey dan sosok tersebut memang benar Gaius. Hasil ini langsung disampaikan kepada komandan. Sementara itu, Gaius yang melihat wajahnya terpampang jelas di monitor komputer berusaha merusak perangkat tersebut. Namun anehnya, meski sudah dicabut, komputer tetap saja menyala. Sampai akhirnya Adama masuk bersama petugas dan menyeret Gaius ke ruang tahanan.
Presiden menemui Gaius di ruang tahanan. Menurut firasatnya, Gaius memang bersalah dan pantas menerima hukuman. Akan tetapi, Gaius sendiri menolak pernyataan tersebut dan menolak dijatuhi hukuman berdasarkan firasat semata. Harus ada bukti yang lebih kuat. Gaius dengan tegas membantah semua tuduhan dan menegaskan kalau dirinya dijebak. Tidak di dalam film, tidak pula di kehidupan nyata, kekuatan dari sebuah doa tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam kesendiriannya, Gaius akhirnya mengakui kebesaran Tuhan dan percaya tidak ada yang bisa menolongnya saat ini kecuali Sang Pemilik semesta alam. Tak lama kemudian, Number 6 yang sebelumnya hilang sekarang kembali muncul dan menenangkan Gaius. Lalu tiba-tiba petugas masuk ke ruang tahanan dan mengabarkan Gaius tidak bersalah. Berdasarkan hasil penelitian, bukti foto yang dibawa oleh Godfrey ternyata palsu. Gaius pun dibebaskan. Pasti kalian bertanya-tanya, kemana perginya Nona Godfrey? Jawabannya aneh bin ajaib. Wanita berwajah menggoda tersebut mendadak hilang dari dalam pesawat. Tidak ada satupun kru yang melihatnya. Adama yang mendengar kabar tersebut percaya bahwa Godfrey masih ada dan tidak pergi kemana-mana. Di dek di mana Godfrey berada, hanya Tuhan yang tahu. Sementara itu, Presiden langsung mengabarkan kepada semua penghuni kalau Gaius tidak bersalah dan terkena fitnah. Pengumuman ini dinilai sangat penting untuk memperbaiki citra satu-satunya saintis di Battlestar Galactica tersebut. Gaius sekarang kembali bersama wanita imajinernya. Terlepas dari fakta benar atau tidak Number 6 adalah klon, satu hal yang pasti, Gaius sangat menyukai wanita ini. Ketika Gaius menyinggung sosok Godfrey benar atau tidak, Number 6 enggan berkomentar banyak, hanya menjawab, semua yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Laura terbangun dari mimpi aneh yang dialaminya barusan. Setelah itu, dia menerima kabar dari Battlestar Galactica bahwa di sana ditemukan seorang Cylon. Ajaibnya, wujud Cylon yang ada di pesawat sama persis dengan pria yang ada di dalam mimpi Laura. Selain itu, Laura juga tahu di mana posisi Cylon tersebut bersembunyi. Adama langsung mengerahkan anggotanya untuk mencari Cylon tersebut. Di hanggar, Sharon entah kenapa seperti wanita bernafsu ketika melihat Cylon berbentuk pesawat yang dibawa Kara tempo hari. Gerak-geriknya tersebut menimbulkan spekulasi opini di kepala kita semua. Apa mungkin wanita berdarah Korea tersebut adalah Cylon? Cylon yang menyamar sudah berhasil ditangkap. Kara bertindak sebagai interrogator, mengulik habis tujuan Cylon tersebut berada di Battlestar Galactica. Motivasi utama Cylon berwujud manusia ini jujur saja sulit diketahui. Namun dia sempat berujar kalau dirinya sudah memasang peledak di pesawat dan pada pukul 18.30 akan meledak. Kara langsung cemas dan mengabarkan ke kesatuan agar waspada. Lupakan sejenak masalah tersebut dan mari kita lihat aksi Sharon yang datang menemui Gaius untuk menguji alat silent detector yang baru saja diselesaikan. Sebenarnya Sharon ragu dengan dirinya sendiri, silent atau bukan, makanya dia meminta dites menggunakan piranti ciptaan Gaius. Cylon semakin menggila. Bayangkan, di hadapan Kara dia mengaku sebagai Tuhan. Kara tertawa terbahak-bahak mendengar statement tersebut. Jika memang kau Tuhan, mengapa kau tidak keluar dari ruang tahanan ini? Tanya Kara yang merasa tergelitik. Cylon ini tidak tinggal diam. Dia bangun lalu menyerang Kara sambil berkata, belum saatnya aku membuktikan kesaktianku. Ucapnya tenang. Tak lama setelah itu, dua petugas lainnya datang dan membawa satu ember berisi air. Kepala Cylon dibenam di dalam ember tersebut untuk membuktikan kesaktiannya sekaligus membuatnya bicara di mana peledak yang dimaksud disimpan. Gaius berada di depan komputernya untuk menguji sosok Sharon, Cylon atau bukan. Awalnya muncul indikator merah yang berarti Cylon, entah karena Gaius segan untuk mengatakan hasil tes tersebut atau memang detektor belum bekerja sempurna. Tiba-tiba indikator berubah jadi hijau. Perlu diketahui, posisi Sharon di Battlestar Galactica terbilang penting. Dia salah satu pilot pesawat tempur andalan Adama. Terlepas Sharon adalah Cylon atau bukan, selama dirinya berkelakuan baik, rasanya tidak pantas untuk dibuang dari Battlestar
Battlestar Galactica. Akan tetapi, satu hal yang perlu diingat, sejinak-jinaknya Silent tetap saja berbahaya. Paham? 8 jam berlalu, Kara masih saja menginterogasi Silent seperti tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya Laura datang dan melepaskan Silent tersebut. Presiden 12 koloni ini tentu punya alasan kuat, yaitu meracuni pikiran manusia, mendoktrin dengan hal-hal buruk yang bisa menimbulkan perpecahan. Perihal soal teror ledakan, Silent akhirnya mengakui bahwa semua itu hanya gertakan saja. Hal tersebut kemudian semakin diperkuat oleh Kara yang baru saja menerima kabar dari kru bahwa tidak ada peledak di dalam Battlestar Galactica. Sekarang tiba waktunya untuk mengeksekusi Silent. Sebelum dibuang, manusia setengah mesin itu secara tiba-tiba memeluk Laura dan berbisik kalau Adama adalah Silent. Petugas yang melihat aksi tersebut kaget dan siap bertindak, namun ditahan oleh Laura sendiri karena merasa aman. Setelah itu, Laura memperingatkan kepada Kara agar lebih hati-hati terhadap Silent, jangan terlalu lama berbicara dengan mereka, sebab para Silent ini sama seperti setan, menggoda dan menjerumuskan setiap insan. Kabar tentang alat mutakhir ciptaan Gaius sudah sampai ke telinga komandan dan presiden. Sekarang waktunya mencoba alat tersebut. Gara-gara dibisikkan oleh Silent yang kemarin dibuang, pandangan Laura terhadap Adama berubah. Dari yang percaya sekarang jadi curiga. Laura menyuruh Adama untuk menjadi orang yang pertama mencoba alat Silent Detector. Awalnya Adama keberatan, lalu setelah didesak, akhirnya komandan Battlestar ini pun setuju. Wakil Komandan, Saul, sedang galau teringat istrinya. Sementara itu, Silent Rider datang dan mencoba menyerang Battlestar Galactica. Kali ini taktik Silent sulit ditebak. Mereka bisa menghilang spontan seperti menggunakan FTL, namun dalam jarak dekat. Adama sedang tidak ada di kapal, entah kemana perginya sang komandan, dan hal ini pun membuat Saul kesal. Tak lama kemudian, kapal menerima sinyal dari Adama yang minta izin melakukan pendaratan di Battlestar. Adama masuk ke dalam dan surprise, dia membawa istri Saul bersamanya. Allow me to present your wife, Ellen. Gaius menghubungi presiden untuk menyampaikan kabar. Adama membatalkan jadwal tes. Menurut keterangannya, Adama beralasan ada prioritas lain yang lebih penting untuk dideteksi. Dia adalah Ellen, istri Saul Tyke. Untuk menyambut kedatangan Ellen, Adama dan Laura mengundang Saul beserta istrinya untuk makan malam bersama. Sekalian Laura juga ingin mengenal Ellen sekaligus melihat tingkah lakunya, silent atau bukan. Di meja makan, Ellen yang dalam keadaan mabuk bertingkah sangat konyol. Hal ini membuat Lee sangat risih hingga mengisyaratkan sesi dinner telah berakhir. Begitu Saul dan Ellen masuk ke kamar, Adama sedikit membocorkan tentang perilaku istri wakil komandannya tersebut kepada Lee dan Laura. Ternyata Ellen bukanlah wanita baik-baik, tingkah lakunya yang liar dan gemar selingkuh membuat citra wanita itu menjadi buruk. Lantas, mengapa Saul menikahinya? Tanya Lee. Cinta telah membutakannya, nak, balas Adama. Gaius mendatangi ruangan Saul dan berkenalan dengan Ellen. Parah, di depan suaminya, Ellen berani menggoda Gaius. Begitu Gaius keluar dari ruangan, Saul langsung mengungkapkan rasa cemburunya. Ellen yang masih dalam keadaan mabuk malah justru menceritakan hal yang tidak pantas. Asal kau tahu, ketika Adama menjemputku, dia sempat menggodaku, ungkap Ellen. Sontak, rasa cemburu di hati Saul makin membara. Mereka berdua langsung pergi menemui Adama. Adama sendiri sekarang sedang berada di ruang kerja Gaius. Laura juga tampak ada di sana. Adama dan Laura terlibat cekcok soal tes detektor. Jujur, Adama merasa sedikit tersinggung dengan ucapan Laura yang terkesan mencarinya sebagai silent. Tiba-tiba Saul dan Ellen masuk, suasana pun bertambah kacau. Jadi kesimpulannya, Adama bukan menggoda tapi lebih ke menguji apakah Ellen adalah silent atau bukan. Begitupun soal pengujian alat detektor, Adama mau Ellen duluan yang dites karena dia tidak ingin mengambil resiko membawa Silent ke dalam kapal. Masalah ini sebenarnya sepele tapi menjadi rumit karena mereka semua merasa tidak enak jika mencurigai teman sendiri. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari pusat kendali. Ada Silent Rider yang coba menyerang pesawat. Kali ini, keputusan Saul menjadi penyelamat. Dia perintahkan sejumlah pilot untuk keluar memburu Silent dan mengaktifkan mode siaga di Battlestar. Hasilnya, beberapa Silent kabur dan satunya lagi berhasil ditembak ketika mencoba mendekati Battlestar dan mau meledakkan diri.
Setelah keputusan tersebut, Adama berterima kasih kepada Saul karena sudah menyelamatkan seluruh awak. Kemudian mereka berdua mendatangi ruang kerja Gaius untuk menguji Ellen silent atau bukan. Hasilnya, 100% Ellen dinyatakan manusia. Laura bicara di depan awak media terkait permasalahan yang tengah dihadapi saat ini. Battlestar Galactica dan semua pesawat yang ada di sekitarnya mengalami krisis bahan bakar. Tugas terbesarnya, mereka harus segera menemukan Thylium. Sebagai informasi, Thylium adalah material yang berfungsi sebagai bahan bakar pesawat. Di tengah jumpa pers tersebut, Laura mengalami halusinasi hebat. Dia melihat ada banyak ular di atas mimbarnya, hingga membuat Presiden 12 koloni itu terpaksa menyudahi sesi tanya jawab kali ini. Sebenarnya, Sharon dan rekannya baru saja berhasil menemukan planet yang memiliki sumber daya alam Thylium berlimpah, tapi sayangnya planet tersebut dijaga ketat oleh pasukan Silent Rider. Daripada celaka, Sharon terpaksa kembali ke markas. Masih ingat pengobatan alternatif yang diinginkan oleh Laura? Ternyata dia sudah mulai mengkonsumsinya. Obat tersebut bernama Chamala, sebuah tanaman bunga yang bisa menyembuhkan sejumlah penyakit, tapi tanaman ini bukan sembarang tanaman. Chamala memiliki zat psikoaktif dan sering dikonsumsi oleh para pendeta untuk mencapai pengalaman spiritual tertentu. Laura sedang mencurahkan semua keluhan tersebut kepada seorang pendeta wanita di Battlestar Galactica. Semua tokoh penting di Battlestar Galactica saat ini sedang sibuk menyusun strategi untuk menguasai tambang Thylium dan menghancurkan markas Silent yang ada di sana. Untuk urusan seperti ini, hanya Kara yang bisa diandalkan, baik secara teori maupun praktek. Namun yang sangat disayangkan, kondisi Kara belum 100% pulih. Dengan ambisi dan keberaniannya, tetap saja Kara bersikeras untuk terjun ke lapangan. Demi menyelesaikan misi ini, Adama pun mulai cemas. Beberapa jam kemudian, Kara melatih fisiknya di ruang gym kapal, lalu Adama muncul dan menguji kekuatan lutut pilot senior tersebut. Perlu diingat, mengemudikan pesawat ulang-alik tempur membutuhkan otot kaki yang kuat. Pas dites, Kara gagal karena kakinya belum pulih total. Alhasil, Kara dilarang terbang. Turn 4. Ringkas cerita, semua pilot bersiap untuk berangkat. Misi kali ini dipimpin oleh Lee. Sementara itu, Adama dan Kara standby di ruang pusat kendali untuk memantau pergerakan pasukan dan musuh. Kabar buruknya, Silent menerbangkan 50 rider untuk berpatroli dan pasukan Battlestar Galactica kalah jumlah telak. I'm hit! Stop! Deadbolt, spinner, two bandits! Suara gaduh di lapangan terdengar jelas di pusat kendali. Adama dan rekan-rekan mulai cemas, apa mungkin ada keajaiban Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka semua? Pada waktu yang sama, Kara mengusulkan untuk menerjunkan beberapa pesawat lagi sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Silent Rider. Dan usul tersebut pun diterima. Incoming! Weapons! Chuckles! Going down! Target acquired. Phone and locked. Lee coba mengambil jalan pintas namun berbahaya agar bisa sampai ke markas Silent dan meledakkannya. Cara ini nyaris gagal, tapi untungnya Lee punya refleks yang bagus dan dia pun berhasil masuk ke markas Silent lalu meledakkannya. Mission complete, semua orang bersorak bahagia, itu artinya stok bahan bakar Battlestar Galactica bakalan aman selama bertahun-tahun. Mission accomplished. And there's plenty of ore for us back in the canyon. Beberapa bulan kemudian, tiba waktunya untuk sidang parlemen. Laura akan mengumpulkan 12 koloni untuk menampung aspirasi mereka. Kebetulan saat ini Tom Zarek sekarang sudah bebas dari penjara dan berencana melancarkan aksi politiknya. Apakah semua ini akan menjadi peristiwa kudeta jilid 2? Kita tunggu saja.
Hari ini, semua petinggi Battlestar Galactica tiba di Cloud9, sebuah kapal pesiar milik koloni yang tergabung bersama rombongan kapal koloni lainnya. Lee dan Kara juga ada di Cloud9 untuk mengamankan situasi. Kemudian Tom muncul dan tampak menjabat tangan para petinggi Battlestar Galactica, termasuk Laura. Sidang parlemen resmi dibuka. Tom langsung angkat tangan mengusulkan ide pemilihan wakil presiden. Melihat aksi tersebut, Number 6 menyuruh Gaius untuk ikut angkat tangan dan menyampaikan bahwa dirinya setuju presiden memang membutuhkan sosok wakil sebagai upaya antisipasi jika pimpinan 12 koloni mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti sakit atau meninggal dunia. Melihat hal tersebut, para perwakilan dari masing-masing koloni menyetujui usul sekaligus pencalonan Tom sebagai wapres. Akhirnya sidang pun ditunda sampai 72 jam ke depan untuk menentukan hasil. For 72 hours. Session is now adjourned. Laura mulai resah dengan pencalonan Tom sebagai wakil presiden mengingat track record pria tersebut punya catatan kriminal yang kelam. Sementara itu, Tom asyik menyuarakan kampanyenya di depan awak media yang mungkin terkesan menyudutkan kepemimpinan Laura sebagai presiden. Di Cloud9, Lee terlibat perkelahian dengan simpatisan Tom Zarek. Penyebabnya, antek-antek Tom dianggap meresahkan. Gawat, salah seorang pendukung Tom ketahuan membawa senjata api. Grimes dan Valance, itulah nama dua simpatisan Tom Zarek yang membuat onar barusan. Yang membawa senjata adalah Valance dan dia mengaku tidak kenal dengan Tom. Jelas pengakuan tersebut bohong karena Grimes memberikan kesaksian sebaliknya. Atas aksi tersebut, mereka berdua pun langsung ditahan. Just came over here for the booze and the food. You know what? Sidang kembali digelar, Tom Zarek unggul menurut hasil perolehan suara sementara. Laura tentu saja tidak akan membiarkan Tom menduduki posisi wakil presiden. Lee diutus untuk mendatangi kursi Tom dan membisikkan, "Valance ada di tanganku, dan kau akan menjadi target selanjutnya," ucapnya. Sidang kembali ditunda. Tom memanfaatkan kenakalan Ellen untuk memuluskan rencananya. Pria mantan narapidana tersebut menceritakan soal penangkapan Valance dan hasilnya tiba-tiba Valance ditemukan tewas di ruang interogasi. Tapi kita tidak boleh menuduh Ellen sebagai pelakunya karena belum ada cukup bukti. Meskipun dugaan kuat memang mengarah kepada wanita nakal tersebut. Ada satu kandidat yang dijagokan Laura bernama Wallace Gray. Sayangnya karena satu dan lain hal, Gray harus mundur dari pencalonan. Sekarang Laura harus memutar otak siapa yang pantas jadi kandidat pengganti Gray. Di saat yang bersamaan, Laura tidak sengaja mendengar Gaius sedang menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Setelah itu, Laura langsung pergi menemui Gaius dan mengatakan kalau saintis tersebut pantas mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Antara percaya dan tidak, yang pasti Gaius sangat bahagia mendengar ucapan Laura tersebut. Akhirnya kita sampai di sidang penentuan. Tom dan Gaius bersaing ketat. Singkat cerita, Laura mengumumkan Gaius Baltar keluar sebagai pemenang dan selamat. Saintis berambut gondrong tersebut berhasil menduduki kursi wakil presiden. Semua warga, termasuk petinggi Battlestar Galactica, merayakan hasil pemilihan tersebut. Laura dan Tom tampak berjabat tangan. Kemudian Tom menegaskan bahwa dia tidak membunuh Valance. Setelah itu, di tengah hiruk-pikuk pesta, Tom menatap ke arah Ellen sambil memberi isyarat. Hari ini, para kru Battlestar Galactica tampaknya sedang sibuk masing-masing. Lee sedang berlatih tinju dengan ayahnya, Gaius sedang berselingkuh dengan Kara, dan hingga membuat Six cemburu. Sharon yang agak sedikit kacau. Perempuan yang berdarah Korea tersebut terlihat ingin mengakhiri segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Laura baru saja menjalani pemeriksaan MRI. Menurut vonis, usia presiden 12 koloni ini tinggal 6 bulan lagi. Laura menceritakan hasil diagnosis tersebut kepada pendeta. Uniknya, meski usia Laura tidak lama lagi, pendeta wanita ini tetap yakin presiden pasti akan berhasil membawa umat manusia ke planet bumi. Mendengar pengakuan tersebut, Laura jadi semangat untuk menemukan planet bumi sesegera mungkin.
Sharon dan rekannya sedang berpatroli sekaligus mencari planet bumi ketika pesawat mereka melakukan lompatan faster than light atau FTL. Tidak sengaja kedua orang ini melihat sebuah planet yang 100% mirip bumi. Rekan Sharon sangat yakin bahwa yang dia lihat itu adalah bumi, sementara Sharon sendiri malah justru berpikir sebaliknya. Tidak, itu bukan bumi sob, ujar Sharon. Presiden menerima foto satelit dari planet yang baru saja ditemukan Sharon. Menurutnya, planet tersebut bukanlah bumi, melainkan planet Kobol. Kobol adalah tempat pertama kali manusia dilahirkan dan tempat dewa berkuasa jauh sebelum invasi para Cylon. Sharon yang sudah kembali ke markas lagi-lagi mencoba melakukan tindak mengakhiri segalanya. Gaius mendadak muncul dan tidak sengaja menyaksikan hal tersebut. Number 6 yang juga ada di sana menyatakan bahwa Sharon sebenarnya adalah Cylon. Alam bawah sadar Sharon tahu bahwa dirinya Cylon, sementara pikiran Sharon menentang kenyataan tersebut. Sharon sering dihantui perasaan cemas jika dirinya suatu hari nanti akan menghabisi semua kru. Oleh sebab itu, Sharon ingin mengakhiri segalanya. Number 6 juga menambahkan tidak ada yang bisa menolong Sharon. Adama mengutus tim untuk pergi ke planet Kobol. Gaius yang mendengar ucapan tersebut menawarkan diri sebagai relawan yang ikut bersama tim eksplorasi. Menurut mitos, hanya Lord of Kobol yang bisa menunjukkan lokasi planet bumi. Sharon berada di ruang medis dalam kondisi luka di bagian pipi. Galen datang menjenguknya, kemudian Sharon mengungkapkan ketakutan dan kerisauannya selama ini. Soal luka di pipi Sharon, belum diketahui persis apa penyebabnya. Bisa saja Sharon tidak sadar telah menyakiti diri sendiri pada saat tidur. Perlu diketahui, Sharon memang sering melakukan hal-hal aneh pada saat tidur, mirip sleeping walker, namun ini lebih parah. Besar kemungkinan Sharon akan menghabisi semua rekan-rekannya. Laura di ruang kerjanya bicara dengan Adama. Menurut keyakinannya, mereka semua harus mendapatkan anak panah Dewa Apollo, lalu diserahkan ke Dewa Kobol yang berada di planet Kobol. Barulah Laura dan pasukannya bisa menemukan jalan menuju planet bumi. Adama sendiri sebenarnya kurang percaya dengan keyakinan yang dianut Laura. Bahkan, Komandan Battlestar Galactica ini mengaku telah membohongi semua awak. Dia sama sekali tidak tahu soal bumi. Selama ini Adama mengatakan kepada semua kru bahwa mereka akan terbang menuju bumi dan semua itu hanyalah omong kosong demi memberikan harapan kepada semua warga. Tim akhirnya diterjunkan dan langsung menggunakan lompatan FTL. Begitu sampai di planet Kobol, mereka dapat serangan dari kawanan Silent Rider dan mengenai pesawat tempur milik Battlestar. Fitur FTL rusak, alhasil mereka semua tidak bisa lari dari serangan Cylon. Kabar naas yang terjadi barusan menghilangkan 10 pilot andalan Battlestar. Adama pusing 7 keliling dan terpaksa menerjunkan Kara menggunakan Silent Rider untuk mengevakuasi pilot, sekaligus mengambil nuklir dan meledakkan markas Cylon agar mereka semua bisa masuk ke planet Kobol. Lee menemui Kara lalu menanyakan bagaimana mekanisme misi yang akan dilakukan nanti. Jadi, Kara akan mengaktifkan autopilot dan mengarahkan ke markas Silent Rider lalu meledakkannya. Kara sendiri akan terjun ke planet mencari pilot yang jatuh di sana dan menyelamatkan mereka. Misi ini sangat berbahaya, kecil kemungkinan untuk selamat. Setelah itu, Kara dipanggil menghadap presiden. Akhirnya Laura mengakui bahwa diri menderita kanker stadium akhir. Kebetulan keyakinan Laura dan Kara terhadap dewa sama. Laura menyuruh Kara supaya berhati-hati karena kalau dirinya mati, pilot senior ini bisa jadi penerus untuk semua hal yang diyakini, khususnya tentang Lord of Kobol. Satu persatu, fakta diungkap Laura kepada Kara, yaitu soal Adama yang tidak percaya bahwa bumi itu ada. Selama ini Adama hanya pura-pura percaya, seolah memberi angin surga kepada semua kru dan penghuni 12 koloni. Kara terkejut seperti tidak percaya. Dia pun langsung menemui Adama dan mengkonfirmasi hal tersebut lewat pertanyaan secara implisit, dan hasilnya pun benar. Dari jawaban Adama, Komandan Battlestar itu memang tidak tahu dan menganggap bahwa planet bumi hanyalah mitos. Sontak Kara pun merasa kecewa.
Pendek kisah, Kara lepas landas. Aksinya kali ini ditemani oleh pilot senior Lee. Via jalur komunikasi pesawat, Kara mengeluarkan semua kekecewaannya terhadap Adama karena selama ini sudah berbohong soal bumi. Kemudian secara mendadak, Kara langsung membatalkan misi dan menggunakan lompatan FTL. Semua kru tidak ada yang tahu kemana perginya Kara. Namun ketika dikonfirmasi ke Adama, komandan Battlestar tersebut hanya menjawab, Kara pulang ke rumah. Penasaran dengan nasib para kru pesawat? Lihat adegan ini. Beberapa di antara mereka masih ada yang selamat. Seorang kru membantu Gaius untuk keluar dari pesawat. Tiba-tiba Six muncul dan mengulurkan tangan kepada Gaius. Wanita yang selama ini hidup di dalam pikiran saintis tersebut tidak ingin pria yang dicintainya mati. We gotta go! Stay with me, Doc, come on! Stay down, guys, stay down, stay down! Presiden menghubungi Adama dan menyampaikan kepergian Kara barusan atas perintahnya. Kara terbang ke planet Caprica, ibu kota dari semua planet. Tujuannya untuk mencari jalan menuju ke bumi. Laura sengaja tidak konfirmasi ke Adama karena pandangan mereka terhadap bumi sangat berbeda. Adama kecewa dan marah. Dia langsung minta kepada Laura untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Jika kau mau aku mundur, kau harus membawa pasukanmu untuk menangkapku dan semua wartawan yang mendengar percakapan kita saat ini. Balas Laura yang menggertak balik Adama. Sharon diutus kembali jadi pilot oleh Adama untuk mengurus evakuasi dan meledakkan markas Cylon. Meski masih dalam keadaan sakit, Sharon menerima misi tersebut tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, planet Caprica sudah tampak di hadapan Kara, keberadaannya aman, tidak terdeteksi oleh Cylon karena dia berada di dalam radar. Galen dan rekan-rekan saat ini harus berpikir keras cara keluar dari planet ini. Pesawat yang mereka kendarai sudah hangus terbakar, mengharapkan tim evakuasi sampai ke sini rasanya mustahil. Sementara itu, Gaius dibangunkan oleh Six. Wanita imajiner tersebut mengatakan kalau Gaius adalah manusia spesial karena dipilih oleh dewa. Untuk mengetahui maksud ucapan tersebut, Six mengajak Gaius ke sebuah tempat mirip altar peradaban kuno. Singkat cerita, Sharon sudah berada di dekat markas Cylon. Peluncur peledak otomatis macet, jadi Sharon harus meluncurkannya secara manual. Caranya, mereka harus mendekat ke markas Cylon. Pesawat tempur Battlestar mendarat, Sharon nekat turun ke markas Cylon sendiri, sementara rekannya tinggal di pesawat. Sharon masuk lebih jauh ke dalam markas Cylon. Dia melihat ada banyak sekali Cylon yang mirip seperti rupanya. Kara mendarat dan berhasil mendapatkan anak panah Apollo. Begitu dia mengambil benda tersebut, ada Cylon yang mirip seperti Six menghalanginya. Starbuck? Pasukan Adama sampai ke tempat presiden, tujuan mereka hanya satu, yaitu menangkap Laura. Tiba-tiba Lee membelot, menodongkan pistol ke Soltaik. Jelas, sebagai orang kepercayaan presiden, Lee memihak ke Laura. Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Laura rela dibawa petugas. Nasib Lee juga sama, terpaksa ditangkap karena aksinya menodongkan senjata kepada petugas.
Sharon menegaskan kepada semua Cylon bahwa dirinya adalah manusia yang berasal dari planet Troy. Para Cylon tersebut terlihat begitu ramah kepadanya dan mengatakan bahwa mereka pasti akan bertemu kembali. Setelah itu, karena merasa takut, Sharon cepat-cepat lari ke pesawat dan langsung take off. Sementara itu, nuklir sudah diaktifkan dan Greatest contacts? It's Boomer and Racetrack. Galactica, Boomer. Mission accomplished. Kara bangun, lalu muncul seorang teman lama bernama Carl. Di sini ada wanita yang juga mirip dengan Sharon. Kata Carl, wanita itu adalah Cylon dan sedang mengandung anaknya. Kara nyaris saja membunuh Cylon tersebut bila tidak dicegah Carl. Gaius dibawa masuk ke area situs kuno. Tiba-tiba tempat itu berubah jadi sebuah gedung mewah. Six mengatakan bahwa Gaius adalah seorang penjaga sekaligus pelindung generasi baru para anak-anak dewa yang sudah ditakdirkan. Life has a melody, guys. It's played in harmony with God's plan. The guardian and protector of the new generation of God's children. First member of our family will be with us soon. Isn't she beautiful, guys? Laura dibawa ke ruang tahanan, sementara Lee tidak. Putra Adama itu berada di ruang kendali dalam posisi tangan terikat. Sharon masuk ke ruangan dan langsung disambut dengan ucapan selamat oleh Adama. Tiba-tiba, Thank you, sir. Thank you. Someone get a doctor! Get doctor! sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!